Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazidul Rozak dengan NIM D1A1210096. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai cara menghitung manual regresi sederhana. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu manual regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara suatu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara kepemimpinan kepala cabang X dengan kinerja pegawai Y. Jumlah angkat 15 responden. Maka diperoleh data sebagai berikut. Nah, nilai X yaitu adalah variabel bebas dan nilai Y, variabel Y adalah variabel terikat. Nah, perintahnya adalah buatlah regresi sederhana sesuai cara-cara yang telah dikerjakan. Nah, sebelumnya kita akan menambahkan data sebelumnya atau data yang telah diperoleh, lalu ditambahkan dengan data X2, Y2, atau XY. Nah, untuk menghitung data XY, Y2, atau XY, terlebih dahulu kita menghitung total variabel X dan Y. Di sini kita jumlahkan seluruh nilai variabel X dan memperoleh total 2524 dengan rata-rata 168,3 dan jumlah total variabel Y memperoleh 3035 dan jumlah rata-rata 202,3. Untuk mendapatkan nilai rata-rata, caranya yaitu dengan jumlah atau total dari nilai variabel X atau Y ini dibagi dengan jumlah responden. Jadi, misal nilai variabel total variabel X 2524 dibagi nilai responden yaitu 15, maka menghasilkan nilai rata-rata 168,3. Seterusnya seperti sama. Kemudian untuk menghitung nilai X2 atau X pangkat 2 yaitu nilai X dipangkatkan 2 atau saya ambil contoh nilai X 164 dikali 164 maka menghasilkan nilai X pangkat 2 yaitu 26.896. Seterusnya seperti begitu. Selanjutnya nilai Y2. Untuk memperoleh nilai 2 yaitu sama dengan sebelumnya yaitu dipangkatkan. Jadi saya ambil contoh nilai variabel Y 202 dikalikan 202 maka menghasilkan 40.804 hingga seterusnya. Kemudian nilai variabel XY
Untuk menjumlahkannya atau menghitung yaitu dengan cara mengkalikan antara nilai X dan nilai Y. Saya ambil contoh di sini responden yang pertama yaitu nilai X 164 dikalikan 200 nilai variabel Y 202 maka menghasilkan 33.128 hingga seterusnya. Setelah kita memperoleh jumlah keseluruhan atau total dengan rata-rata juga, maka selanjutnya kita mencari nilai B. Nah, nilai B sendiri rumusnya yaitu B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N dikali sigma X 2 dikurang sigma X pangkat 2. B sama dengan 15. Jadi N itu adalah jumlah responden, maka kita tulis 15 dikali nilai XY. Jadi total nilai XY itu tadi 513.687 dikurang nilai X yaitu 2.524 dikali nilai Y. Maka tulis 3.035 dibagi N 15 dikali nilai X2 yaitu 427.506 dikurang jumlah X pangkat 2 ya. X dipangkatkan 2 yaitu 2.524 pangkat 2. Selanjutnya B sama dengan 44.965 dibagi 42.014 menghasilkan B sama dengan 1,1. Lalu langkah ketiga ini mencari nilai A. Nah, nilai A sendiri rumusnya yaitu sigma Y dikurang B sigma X dibagi N. Jadi A sama dengan nilai Y-nya tadi 3.035 dikurang B. Jadi B total hasil dari mencari nilai B yaitu 1,1 dikalikan nilai X yaitu 2.524 dibagi N 15. Selanjutnya A sama dengan 333,7 dibagi 15. Maka hasilnya 22,2. Lalu langkah selanjutnya mencari persamaan regresi. Persamaan regresi yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Y sama dengan nilai A tadi yaitu memperoleh 22,2 ditambah nilai B yaitu 1,1 dikali X. Nah, selanjutnya menentukan interpretasi. Berdasarkan hasil ini, jadi jika kepemimpinan kepala cabang dengan kinerja pegawai diukur dengan instrumen yang dikembangkan, maka setiap perubahan skor kepemimpinan kepala cabang sebesar 2,2 dapat diestimasikan skor kinerja karyawan akan berubah sebesar 1,1 pada arah yang sama. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat grafik. Grafik di sini ada variabel menuju variabel Y. Dan di bawah yaitu menuju variabel X. Selanjutnya kita
menggambarkan nilai X-nya itu kita garis ke sini dan ditetapkan di sini. Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji regresi, uji F. Langkah yang pertama untuk menguji regresi, menghitung jumlah kuadrat regresi JK Rek A. JK Rek A sama dengan sigma Y pangkat 2 dibagi N sama dengan, jadi nilai Y tadi itu 3035 dipangkatkan 2 dibagi nilai responden itu 15 sama dengan 614.081,7. Selanjutnya JK Rek B A sama dengan B sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sama dengan 1,1. Nilai sigma X Y yaitu 513.687 dikurang nilai X 2.524 dikali nilai Y 3.035 dibagi nilai responden 15, maka menghasilkan 3.297,4. Nah, langkah selanjutnya menghitung jumlah kuadrat residu. JK res sama dengan sigma Y2 dikurang JK rek A dikurang JK rek B A sama dengan nilai Y 2 tadi 618.761 dikurang nilai rek A 614.081,7 dikurang 3.297,4 menghasilkan 1.381,9. Cara ketiga yaitu menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi. RJK Rek A sama dengan JK Rek A sama dengan 614.081,7. RJK Rek BA sama dengan JK Rek BA sama dengan 3.297,4. Nah, jadi nilai 3.297,4 ini kita ambil dari hasil dari penghitungan yang langkah pertama. Kemudian langkah keempat menghitung jumlah kuadrat residu. RJK res sama dengan JK res dibagi N dikurang 2 sama dengan 1.381,9. Ini hasil ini kita hasil dari penghitungan dari hasil akhir langkah kedua, yaitu 1.381,9 dikurang nilai responden yaitu 15 dikurang 2 sama dengan 106,3. Langkah kelima yaitu menghitung F. F sama dengan RJK Rek BA sama dibagi RJK Res sama dengan EF sama dengan 3.297,4 dibagi RJK Resnya tadi ini yang langkah hasil akhir langkah keempat itu 106,3 sama dengan 31,2. Nah, langkah ke terakhir atau langkah itu menentukan nilai F tabel.
Nah, nilai DB Rek BA sama dengan 1, nilai DBRS sama dengan N dikurang 2. Diperoleh nilai tabel F sama dengan 4,67. Nah, untuk mendapatkan hasil ini, kita lihat di tabel F tabel. Nah, nilai responden yaitu 15, jumlah responden yaitu 15 dikurang 2, maka 13, dan nilai DB-REK B atau A sama dengan itu 1. Maka kita tarik dan diketemukan di F tabel nomor 13, karena 15 di sini ada 15 jumlah responden dikurang 2, maka 15 dikurang 2 yaitu 13, maka menghasilkan 4,67. Diperoleh nilai tabel F itu 4,67. Nah, langkah selanjutnya itu membandingkan nilai uji F dengan nilai F tabel. Nah, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh F hitung itu sebesar 31,02 lebih, dan F tabel yaitu 4,67. Jadi bisa kesimpulan yaitu 31,02 atau F hitung lebih besar dibandingkan F tabel yaitu 4,67. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara statistik terhadap 15 orang responden, diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepemimpinan kepala cabang dengan kinerja karyawan. Nah, mungkin itu saja dari saya penjelasan mengenai cara menghitung manual regresi sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.